Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ali Ridho. Insya Allah kita akan berbincang tentang tak usah takut asam lambung, normalkan dengan bekam ya. Ini judulnya sangat luar biasa. Asam lambung itu penyakit, menurut saya adalah penyakit Indonesia Raya ya. Jadi kalau di pasien itu ya penyakit-penyakitnya itu aja ya. Banyak sekali yang hampir tiap minggu itu pasti ya yang namanya orang kena asam lambung itu pasti ada di klinik ya. Apa itu asam lambung? Ya, asam lambung adalah getah yang diproduksi oleh lambung kita. Kita tahu bahwasannya makanan masuk melalui mulut ya, kita kunyah dengan gigi kita, yaitu adalah pencernaan secara mekanik ya, kita lumatkan. Kemudian dia masuk ke dalam lambung yang nanti akan mulai diproses. Yang kedua, setelah dengan air liur tentunya dia sudah terkena kimiawi juga, nanti masuk lambung kena getah lambung. Nah, getah lambung ini yang sering nanti dibahasakan secara awam adalah asam lambung. Jadi memang di sana nanti ada beberapa getah lambung yang namanya HCl atau asam lambung itu ya, yang sering kita dengar. Itu memang ketika berlebihan. Nah, ini kita dari tadi akan membahaskan orang-orang yang kelebihan ya. Ini asam lambung juga bisa kelebihan. Ketika asam ini kelebihan ya, produksinya terlalu berlebih, maka dia nanti akan menimbulkan gejala yang tidak nyaman. Penyakit lambung ini juga membuat ketidaknyamanan yang sangat luar biasa. Energi itu diproduksi oleh perut atau di awalnya bahannya dari perut, kemudian digabungkan dengan energi dari alam yaitu oksigen atau udara. Jadi perut ini adalah salah satu bagian dari penyumbang energi yang terbesar. Maka ketika orang itu ada keluhan perut, maka sekekar apapun badannya, maka dia akan merasakan sangat-sangat lemah. Ya, ketika sakit perut, ya. Jadi asam lambung nanti akan memunculkan gejala mual, perut terasa panas, ya, kemudian perih, kembung, ya, kemudian sering bersendawa, bahkan sampai muntah ya. Ya, jadi sampai muntah yang kemudian menyebabkan gejala atau rasa di tenggorokan rasanya panas, di mulut rasanya pahit, di mulut rasanya asam. Bahkan ketika asam lambung naik ini akan menyebabkan yang namanya penyakit yang lain namanya GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambung yang dia itu naik ke kerongkongan. Maka itu nanti sudah berbeda diagnosanya lagi, yaitu GERD. Kalau asam lambung saja biasanya nanti kalau di medis ini kita diagnosa dengan istilah gastritis atau radang pada gaster atau lambung ya. Gejala-gejalanya sama seperti yang tadi kita sampaikan. Maka tentunya yang paling utama perlu kita evaluasi kenapa muncul asam lambung yang berlebih. Maka penyebabnya salah satunya adalah pola makan yang tidak teratur. Jadi makan sesuai dengan kebutuhan kita, lazimnya emang kita makan sehari 3 kali ya. Terkadang ada orang yang karena lupa atau sibuk tidak sempat, maka dia makan sehari cuma 2 kali. Kemudian juga proses ya makan yang tidak sempurna atau terlalu cepat. Ya, kita tahu bahwasanya dalam konsep Tibu Nabawi disampaikan mengunyah makanan yang lama atau yang lembut ya. Ya hampir mayoritas kita ya kalau kita mengunyah ya mungkin 2-3 kali kunyahan, mungkin maksimal 5 kali sudah kita telan. Itu hampir mayoritas kita. Bahkan kalau makannya itu pedes itu cepat sekali ya. Sehingga akhirnya dia harus misalnya tergesa-gesa, kemudian dia harus banyak minum. Ini tambah semakin pencernaan itu tidak karuan. Maka yang baik sebenarnya kalau terkait dengan nanti pencegahan asam lambung, ya makanlah dengan kunyahan yang sempurna, pelan-pelan. Ya, kemudian dianjurkan itu adalah supaya perut itu sudah siap, maka sebenarnya konsep makan buahnya itu adalah sebelum kita makan. Jadi sebelum kita makan, kita minum sama makan buah dulu, kemudian nanti kita makan ya makanan pokok, ya nasi dan lauk. Kemudian minum ditutup dengan minum yang sedikit. Ya, minumnya cukup sedikit saja, jangan terlalu banyak. Itu yang ideal seperti itu. Sehingga asam lambung yang diproduksi tadi, yang sudah diproduksi tadi, dia tidak turun duluan karena lantaran kita kebanyakan minum. Jadi nanti ada sebuah emulsi atau sebuah campuran yang sempurna di lambung itu adalah asam lambung dengan makanan kita.
Itu salah satu tips supaya asam lambung kita tidak naik, jumlahnya tidak banyak begitu ya. Kemudian kalau kita berbicara asam lambung, maka tentunya ketika sudah terjadi, maka kita tentunya berusaha bagaimana kita mengembalikan atau menormalkan kembali kondisi asam lambung yang meningkat tadi ya. Salah satunya yang dianjurkan adalah bagaimana kita melakukan terapinya dengan melakukan bekam. Untuk asam lambung ya kita ambil titik bagian lambung, terutama ditekan mana yang sakit. Jadi pasien nanti kita tekan-tekan titik lambungnya, mana Pak yang dirasakan sakitnya, oh daerah sini, oke. Kita tandai, kita kop, kita bekam. Atau terkadang sakitnya nanti di sini, yang kita tandai, kemudian kita kop, kita bekam. Atau asam lambung yang naik membuat kerongkongan sampai panas, dadanya nyeri, nah, kita ambil di pertengahan dada. Pertengahan dada itu adalah setinggi dengan 2 papila mamae atau puting ya, namanya papila mamae bahasa medisnya ya. Oke. Ya, ini di tengah-tengah dada atau di titik dada depan, titik paru-paru sini. Misalnya asam lambung yang membuat dada terasa panas atau dada ya terasa nyeri atau berdebar-debar, itu juga bisa asam lambung membuat gejala seperti itu. Maka asam lambung terkadang itu salah diagnosa dengan penyakit jantung ya, karena dia naik. Jadi kita bisa ambil titik-titik lokalnya keluhannya. Lah untuk asam lambung yang titik belakang ya tentunya ya kita ambil ya sama kan. Nah ini, jadi dia ambil organ tengah ya. Kalau lambungnya sendiri yang ini, tapi kalau mau diambil sekalian liver juga enggak apa-apa. Jadi ini ya, ini adalah titik-titik untuk asam lambung bagian belakang. Kemudian ini titik yang sunnah, ini bisa ambil kahil dan katifain. Itu untuk titik asam lambung. Kemudian terkait dengan herbal ya, yang kalau kita berbicara tentang herbal Nusantara ya tentunya ya, yang ada di sekitar kita itu sangat banyak sekali ya. Tentunya insya Allah nanti bisa kita bahas secara spesifik, kita berikan contoh-contoh yang secara umum nanti sahabat Probiotik TV semua bisa lakukan. Dan ini sudah merupakan herbal-herbal yang sudah sangat lazim digunakan terkait dengan asam lambung ini, yaitu yang paling utama adalah kunyit ya. Itu yang paling utama karena kunyit ini sebagai jamu atau herbal yang anti inflamasi, anti peradangan. Jadi kalau kita berbicara anti inflamasi herbal Nusantara, itu banyak pakar herbal merekomendasikan adalah kunyit. Jadi apapun penyakit inflamasinya, peradangannya, disuruh minum kunyit ya, karena kunyit itu adalah ya herbal kita sebenarnya ya. Kemudian temulawak ini juga baik juga untuk lambung. Kemudian yang lain ya sangat banyak seperti lidah buaya ya. Kemudian terkait dengan herbal-herbal yang untuk lambung sangat banyak juga yang lain, misalnya semacam gamat ya. Kemudian spirulina atau herbal-herbal yang lain yang di pasaran itu juga sangat-sangat banyak ya. Kemudian herbal-herbal tadi kita bisa sinergikan juga dengan probiotik ya tentunya, karena probiotik ini dia fokus memperbaiki pencernaan mulai dari lambung ya, kemudian usus halus ya, sampai usus besar, sampai di pembuangan ya. Ini probiotik banyak fokus di sana. Maka silahkan sahabat Probiotik TV sekalian bisa disinergikan herbal-herbal tersebut, bisa buat sendiri ya, sangat mudah ya. Kita nyari kunyit misalnya, kita parut ya, kemudian kita campur dengan sedikit probiotik, kemudian kita minum, ditambahi madu juga boleh ya. Itu juga sudah sangat membantu untuk bagaimana kita menormalkan asam lambung. Yang tidak kalah penting terkait dengan asam lambung, dan ini menjadi sebuah topik pembahasan yang sangat luar biasa di dunia medis, karena terkadang banyak sekali kasus-kasus asam lambung yang tidak terselesaikan dengan obat kimia. Karena persoalannya adalah ada pada pikiran atau pada konsep psikologi. Ya, maka juga ada beberapa pasien yang psikosomatis ya. Jadi dia mengeluh ya, dadanya terasa sakit ya, mengeluh terasa perih ya. Karena dari psikologinya atau penyakit yang ada di jiwanya ini juga akan berpengaruh terhadap pengobatan asam lambung. Maka kalau menurut konsep pengobatan konvensional untuk hal seperti ini biasanya kita konsultasikan ke dokter spesialis jiwa, yaitu seperti itu. Kalau menurut konsep kita ya Tibu Nabawi, kita bisa menganjurkan pasien ini untuk lebih banyak menata hatinya dengan misalnya
banyak berzikir, zikir pagi, zikir sore, banyak tilawah Quran, ya itu juga sangat-sangat membantu untuk bagaimana menormalkan asam lambung yang terlalu berlebih. Karena pada intinya biasanya pasien itu kemudian menyampaikan sendiri, dok, ketika saya itu cemas, saya terasa langsung mual-mual. Ketika saya ada masalah, saya langsung lambung saya perih. Nah, ini sudah menunjukkan ya pemicu dari asam lambung juga banyak disebabkan dari hati, ya, dari ketenangan hati, ketidaktenangan hati. Kemudian untuk makanan pendukung dan pantangan, ya, makanan pendukung ini sebenarnya ya sama, hampir semua penyakit itu sama, kembalinya ke yang alami, kembalinya ke konsep-konsep orang dulu itu, bagaimana orang dulu makan. Saya yakin dulu itu banyak orang yang tidak kemudian istilahnya jarang yang menggunakan minyak, itu sangat jarang. Karena minyak ya kita tahu ya, kita bisa melihat perkembangannya ya banyak dijual ya akhir-akhir ini. Kalau dulu kebanyakan orang itu kalau di desa ya direbus, ya kemudian dipanggang atau dipepes dan lain sebagainya, ya sehingga ya konsep hidup mereka, makanan-makanan mereka itu memang cukup sederhana dan cukup alami. Jadi ke makanan pendukung dan pantangan ya jauhi makanan yang berminyak, ya, sehingga asam lambung itu tidak akan meningkat. Lebih banyak ke arah bagaimana mendinginkan lambung, karena asam ini sifatnya panas. Maka lakukan atau makanlah buah-buahan yang mendinginkan sistem, mulai dari misalnya yang mudah kita dapatkan, misalnya mentimun atau timun, bengkoang, itu juga sangat bagus untuk lambung. Kemudian semangka itu juga sangat bagus. Kemudian bisa menggunakan umbi-umbian. Nah, sarapannya dengan umbi-umbian, misalnya kentang, ketela, ya, atau apa singkong, atau yang lain, umbi-umbian yang lain, ya. Banyak ya di daerah masing-masing, saya kira juga macam-macam produk dari umbi-umbian yang ada di sekitar kita. Itu juga bisa dipakai untuk ya mengganti sarapannya dengan rebusan umbi-umbian. Itu insya Allah sangat baik juga untuk bagaimana orang itu menormalkan asam lambung. Dalam konsep Tibu Nabawi untuk asam lambung ini anjurannya menggunakan talbinah. Jadi talbinah itu sebuah ya semacam gandum, ya, gandum utuh, ya. Jadi dia kaya dengan serat sehingga dia sangat baik untuk bagaimana menormalkan pencernaan, baik asam lambung maupun misalnya gangguan pencernaan yang lain semacam konstipasi atau susah buang air besar. Saya kira itu untuk pembahasan asam lambung. Semoga sahabat Probiotik TV semuanya bisa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.